Pusat Data Berita 1 merilis hasil pollingnya terkait dengan transportasi di DKI Jakarta. Salah satunya mengenai persepsi masyarakat terhadap program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Untuk membahasnya telah hadir di studio peneliti senior Pusat Data Berita 1 Agus Herta dan pengamat transportasi Darmaning Tias. Selamat siang Pak Darma, selamat siang Mas Agus. Terima kasih sudah bergabung kami di Jurnal Siang. Saya akan langsung ke Mas Agus. Mas Agus, ada alasan khusus mungkin kenapa mengambil tema ini? Apa karena ada banjir dikit lagi, ada macet jadinya harus ngambil tema transportasi? Gimana Mas? Sebenarnya masalah kemacetan dan masalah banjir ini adalah masalah klasik dan masalah utama yang ingin diselesaikan oleh masyarakat, oleh gubernur yang baru. Jadi kita survei bukan hanya sekarang, tapi sebelum terpilih gubernur yang baru, itu kita sudah survei dan ternyata masalah yang utama adalah kemacetan dan banjir. Oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap kondisi kemacetan dan transportasi di Indonesia. Apalagi ada kebijakan baru ya, ini denda 500.000 kepada penerobos jalur Transjakarta dan juga ada 1 juta juga gitu ya. Ya, bukan kebijakan baru mau. Nah, kita ingin melihat jika itu diberlakukan, apa sih yang menjadi opini masyarakat gitu. Jadi itu kan kebijakannya belum, baru sosialisasi dan ini baru akan gitu. Jadi kita akan belum mengevaluasi hasil, tapi baru mengevaluasi apa yang akan menjadi topik dari masyarakat. Oke, Mas Agus, secara umum catatan-catatan Anda ketika Anda sudah melakukan penelitian ini seperti apa? Mungkin Anda punya catatan khusus? Ya, hal yang menarik ternyata bahwa dengan kebijakan yang baru ini, ternyata masyarakat DKI Jakarta itu sebenarnya sadar bahwa kebijakan denda ini hanya bagian kecil yang tidak bisa serta-merta mengurangi kemacetan. Gitu. Jadi ini hanya bisa meminimalisir kemacetan. Jadi sebenarnya tidak muluk-muluk. Mereka banyaknya setuju terhadap denda ini, tetapi ekspektasi mereka juga tidak tinggi. Ekspektasi mereka cukup realistis bahwa ini supaya tertib, supaya busway lancar, tidak muluk-muluk supaya ini bisa menghentikan kemacetan, enggak. Karena publik Jakarta sudah sadar bahwa kemacetan ini masalah multidimensi yang sangat besar. Oke, Pak Darma, ini masalah multidimensi kalau kata Mas Agus. Menurut Anda apakah memang ini yang terjadi pada masyarakat yang di polling saat ini, secara umum di Jakarta? Karena menurut mereka kemacetan ini secara tidak langsung tidak tertolong begitu mungkin ya? Oh iya, artinya kan masing-masing sudah menyadari dirinya bahwa mereka juga berkontribusi untuk terciptanya kemacetan. Artinya mereka tidak memblame pada pemerintah, pada Pemprov, pada perhubungan atau apa, tetapi ya dirinya sendiri juga ikut berkontribusi menciptakan kemacetan dengan tetap memakai kendaraan pribadi. Oke, Pak Darma, tapi sejauh ini menurut Anda kritisi masyarakat terhadap pengelolaan transportasi DKI Jakarta seperti apa? Ya, saya kira kalau Gubernur baru ini ya, Jokowi Ahok ini, saya kira memang kritiknya agak berbeda. Kalau pada gubernur sebelumnya kan lebih pada ketidakpedulian Pemprov terhadap pengembangan angkutan umum. Itu sehingga kritik itu lebih memaksa supaya mereka peduli pada angkutan umum. Tetapi kalau ini kan sebetulnya kritiknya karena masyarakat sudah tahu ya bahwa ketika baru dilantik itu sudah mengumumkan apa yang akan dilakukan, sehingga kritiknya sekarang lebih pada percepatannya gitu. Oke, kalau misalnya penggunaan denda, ini efektif tidak menurut Pak Darma? Ya, kalau sejauh ini yang kita lihat itu efektif, karena terbukti saya tadi lewat di jalur busway juga nggak ada lagi kendaraan yang berani menerobos jalur busway. Dan dari beberapa pengalaman kami melakukan perjalanan di jalur busway pasca isu denda ini itu sangat lancar. Katakanlah misalnya kita berjalan pagi hari dari Blok M sampai Dukuh Atas cuma butuh 11 menit. Itu kan kalau nggak steril nggak mungkin. Gitu. Oke, baik. Mas Agus, ini kalau tadi Anda juga bilang kalau ternyata ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan Jokowi ini tidak terlalu berharap banyak. Lalu kemudian ini apa inginnya masyarakat? Apakah Anda juga ingin tahu bagaimana keinginan masyarakat saat ini? Kita sebenarnya melakukan real time survei tentang apa sih yang diharapkan, permasalahan apa yang diharapkan oleh masyarakat segera diselesaikan. Sebenarnya ada lima isu utama yang diinginkan oleh masyarakat. Pertama adalah banjir, kemacetan, pengangguran, pendidikan, sama pengobatan. Itu yang selalu
dari tiap bulan itu ada kadang kemacetan di atas, kadang banjir di atas, tergantung mana yang sedang terjadi. Kalau terjadi banjir, maka banjir yang di atas. Kalau kemacetan yang parah, kemacetan yang di atas. Itu yang sebenarnya menjadi ini masyarakat. Nah, tetapi ketika melihat, mereka juga sadar ketika kita survei, apa sih yang menyebabkan kemacetan, ketika kita tanya siapa yang bertanggung jawab, yang seharusnya bertanggung jawab kemacetan, ternyata jawabannya tidak hanya menyalahkan Pemprov, tidak hanya menyalahkan pemerintah pusat, tetapi diri saya sendiri juga. Betul kata Pak Darman Tias tadi, bahwa 40% lebih itu menyatakan kita semua ikut andil, kita semua harus bertanggung jawab. Ini menandakan bahwa mereka juga sebenarnya sadar bahwa mereka juga ikut terlibat dalam kemacetan itu. Mereka juga terlibat, tapi mereka juga yang menerobos jalur Transjakarta ya. Itu juga mungkin menariknya seperti itu. Baik, Mas Agus dengan Pak Darman kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas lebih detail apa hasil polling tersebut di segmen selanjutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Pusat Data Bersatu dan Berita 1 TV kembali melakukan telepolling. Telepolling kali ini untuk mengetahui persepsi warga Jakarta terhadap program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Telepolling ini dilakukan mulai tanggal 8 hingga 10 November 2013. Responden dipilih secara acak dan sistematis dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang, margin error 7%, serta tingkat kepercayaan mencapai 95%. Bagaimana tanggapan publik terkait dengan keputusan denda yang akan segera ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Mari kita lihat satu persatu. Untuk di grafik kita yang pertama, setujukah publik terkait dengan denda 500.000 untuk motor dan 1 juta rupiah untuk mobil yang masuk jalur Bus Jakarta? 76% menyatakan setuju, 18% menyatakan tidak setuju, dan 6% menyatakan tidak tahu. Ya, Pemprov DKI Jakarta akan segera menerapkan denda bagi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang menyerobot jalur bus Transjakarta. Dan bagaimana tanggapan publik DKI Jakarta? Sebagian besar, yakni sekitar 76% publik Jakarta setuju dengan keputusan ini, dan sementara 18% tidak setuju dan 6% menjawab tidak tahu. Kita beralih ke touchscreen yang kedua. Ya, sementara ketika ditanya mengapa mereka setuju atas keputusan denda yang mencapai 1 juta rupiah ini, 35 responden menjawab supaya tertib. Dan 14,7% menyatakan untuk mengurangi kemacetan, 10,7% menyatakan agar tidak mengganggu jalur busway, sementara alasan lainnya beragam, diantaranya supaya disiplin, taat akan program pemerintah. Ya, lalu apa alasan bagi warga yang tidak setuju dengan keputusan denda ini? Dan kita lihat datanya. Ya, alasan publik DKI Jakarta yang tidak setuju dengan ketentuan ini menyatakan 9,6% menyatakan terlalu mahal. Dan ini menjadi alasan utama publik menolak keputusan ini. Sementara 2,3% menganggap denda sebesar 500.000 bagi pengendara motor dan 1 juta rupiah bagi pengendara mobil dinilai memberatkan masyarakat. Adapun alasan lain yang diungkapkan antara lain tidak efektif dan tidak adil. Bahkan 1,1% menyatakan hal ini justru menambah kemacetan. Ya, kemacetan di DKI Jakarta memang sudah tidak asing lagi. Setiap hari publik selalu dipusingkan dengan kemacetan. Lalu siapakah yang dianggap paling bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta? Siapa yang bertanggung jawab? Kita lihat hasil polling menyebutkan bahwa paling tinggi disebutkan pihak lain, sebanyak 63 responden yang menyatakan tidak ada satu pihak tertentu yang bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta. Sementara 22% responden mengatakan Gubernur DKI Jakarta adalah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta. Sedangkan 4% responden mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Presiden atas kemacetan di ibu kota Jakarta ini. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan sebanyak 9% dan juga kepolisian 2%. Ya, dan sementara itu 47,5% responden setuju kemacetan parah di DKI Jakarta merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pengguna maupun pemerintah. Masyarakat juga diminta bertanggung jawab atas kemacetan yang terjadi, selain pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Ya, inilah yang paling bertanggung jawab atas kemacetan Jakarta, menyatakan semua responden sebanyak 47,5% menyatakan semua pihak. Masyarakat sebanyak 5,5%, Pemda DKI Jakarta 3%, pemerintah pusat dan daerah 1,5% dan juga pengguna jalan 1%.
Ya, siapapun yang dianggap paling bertanggung jawab dan keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kemacetan, tugas kitalah sebagai warga untuk turut serta mendukung keputusan tersebut dan bertanggung jawab ketika berkendara. Ya, kita kembali di Jurnal Siang dan kita masih membahas mengenai hasil polling yang dikeluarkan oleh Pusat Data Berita 1. Tadi kita sudah menampilkan hasil pollingnya. Mas Agus, ini sebanyak 76% setuju dengan denda 500.000 sampai 1 juta rupiah. Catatan Anda? Ya, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam masyarakat DKI Jakarta juga ingin perubahan ke arah yang lebih baik, ingin tertib berlalu lintas, ingin jalurnya juga steril, dalam artian ingin lancar, seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun mereka juga ikut berkontribusi pada kemacetan, tapi dalam hatinya juga ingin bahwa kita juga ingin yang lebih baik. Tapi mereka setuju dengan denda. Apakah memang tidak ada jalan yang lain? Menurut mereka denda satu-satunya jalan supaya bisa tertib akhirnya. 500.000 sampai 1 juta rupiah ini nggak main-main loh, Mas Agus ini. Betul, karena salah satu kita juga harus mengakui bahwa kemacetan ini kan tadi saya bilang multidimensi. Salah satunya adalah attitude dari pengguna jalan itu sendiri. Nah, attitude ini yang paling susah untuk diubah. Nah, salah satu hal untuk mengubah attitude adalah bagaimana pressure atau bagaimana hukuman yang berat. Nah, salah satunya adalah denda ini. Dengan denda yang berat diharapkan attitude-nya perlahan-lahan mulai berubah gitu. Karena akan sangat sulit untuk merubah attitude dalam waktu sekejap. Baik, Pak Dharma, ini ketika ditanyain yang setuju, ditanyakan kenapa setuju? Mereka bilang supaya tertib. Supaya tertib ini 35%, tapi bukan mengurangi kemacetan. Menurut Anda memang tidak efektifkah untuk mengurangi kemacetan, apa yang memang supaya tertib aja? Ya, saya sependapat kalau dengan para responden kalau sterilisasi jalur busway itu lebih berkorelasi positif dengan kelancaran perjalanan busway Transjakarta. Tapi tidak berarti bahwa itu akan mengatasi kemacetan di kanan kirinya. Justru yang akan terjadi adalah makin macetnya di kanan kiri. Tetapi itu tidak apa-apa karena supaya orang lalu berpindah ke Transjakarta Busway. Nah, tentu saja asumsinya dan memang diharapkan Pemprov memperbaiki pelayanan Transjakarta Busway. Jadi memang ibaratnya ya seperti balon itu dipencet sini supaya menggelembung di sana, gitu. Nggak apa-apa, tapi nanti toh orang akan memilih pada jalur yang lancar. Jadi meskipun tidak berdampak secara langsung kepada kemacetan, tapi warga cuma pengen tertib aja gitu ya menurut Pak Dharma. Tertib karena dengan begitu kan mereka tetap punya alternatif. Kalau saya mau bepergian dengan cepat, tepat waktu di mana? Saya akan pilih busway, kan begitu. Jadi tertibnya itu adalah tertib dalam rangka supaya kalau saya punya pilihan itu ada. Sekarang ini kan nggak ada. Pilihannya itu nggak ada, naik kendaraan pribadi juga macet, naik busway juga macet. Tetapi dengan tertib, mereka punya pilihan-pilihan untuk melakukan perjalanan. Mas Agus, ini kita beralih ke yang tidak setuju. Ini tidak setuju ini karena mungkin mereka pelanggar itu atau apa menurut Anda? Kenapa? Ya, ada beberapa alasan yang cukup logik saya kira. Misalkan terlalu mahal dan takut ketika terburu-buru atau ada aksidental apa-apa gitu, di sini macet, pindah ke sini denda juga besar gitu. Nah, mereka juga takut seperti itu. Makanya mereka lebih banyak, ada sebagian dari respon itu memang tidak setuju untuk denda sebesar itu. Tapi kalau soal besarnya itu relatif ya. Saya mau beri contoh kasus di Gunung Kidul tahun 70-an. Itu ada seorang kepala desa di desa itu mengeterapkan denda barang siapa menebang pohon itu didenda Rp50.000. Waktu itu menebang pohon. Iya, waktu itu dia sedang menggalakkan penghijauan. Nah, Rp5.000 waktu itu dolar baru 600-an. Nah, itu berarti lebih dari berapa? Lebih dari $50 kan? $50 kalau sekarang kita kalikan 10 kan sudah 500-an. Nah, jadi sudah 5 jutaan ya. Nah, jadi itu jauh lebih besar. Padahal tahun itu. Dan itu di desa di Gunung Kidul yang waktu itu kering. Nah, ini cuma 1 juta. Jadi sebetulnya kalau soal kebesarannya itu, besarannya denda ini sebetulnya relatif. Gitu. Tidak terlalu tinggi menurut ya, kalau kita mengambil contoh yang kasus di Gunung Kidul tahun 70-an itu tidak. Gitu. Karena memang dari hasil pollnya yang menyatakan tidak setuju, mereka bilang kalau terlalu mahal ini paling tinggi 9,6%. Menurut Anda apakah ini setimpal cuma lewat jalur busway saja
disuruh bayar 1 juta. Ya, justru efektif tidak sih kalau peraturan mereka mau bayar tidak menurut Pak Dharma? kalau soal mau bayar dan tidak kan nanti polisi ada mekanisme gitu. Tetapi menurut saya di balik itu sebetulnya mereka itu setuju sterilisasi jalur busway, tapi dendanya yang tidak terlalu tinggi. Sebetulnya di balik jawaban itu kan maknanya di situ. Jadi sebetulnya mereka setuju aja dengan adanya sterilisasi, tapi dendanya tidak sebesar itu lah. Kalau digabungkan dengan yang setuju dan diminta tertib, sebetulnya akan memperkuat jawaban yang setuju tadi. Sebetulnya itu kalau makna pernyataan tersebut. Baik Pak Dharma dan juga Mas Agus, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnalnya akan segera kembali. Ya, kembali di Jurnal Siang pemirsa, dan kita lanjutkan dialog kita. Mas Agus, ini ketika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta, ini menyebutkan 63% ini pihak lain di luar dari Gubernur DKI Jakarta, Dinas Perhubungan. Ini siapa saja maksudnya pihak lain ini? Ya, pihak lain itu tadi bahwa ada yang mengatakan bahwa semua pihak harus dari mulai masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus bersama-sama menyelesaikan masalah kemacetan. Karena sebagian besar masyarakat juga sadar bahwa hanya mengandalkan Pemda saja itu tidak mungkin, hanya mengandalkan pemerintah pusat saja tidak mungkin. Kita lihat bagaimana contohnya kemarin ada dua kebijakan yang saling bertentangan. Bagaimana satu ingin mengurangi kemacetan, satu malah menjadi indikator penambah kemacetan gitu kan. Nah, jadi mereka juga sadar kalau misalkan tidak ada keserasian, tidak ada kesatuan di antara pemerintah sendiri, itu tidak akan terjadi. Termasuk masyarakatnya. Denda yang sangat besar, tadi kata Pak Darmintes, itu kan relatif. Bagi orang yang berduit mungkin misalkan udah 500.000 bagi saya nggak apa-apa misalkan, atau 1 juta bagi saya tidak apa-apa. Sehingga ini juga perlu kesadaran, karena bukan masalah peraturan, masalah attitude yang paling susah saya kira. Nah itu dia Pak Dharma, kalau misalnya dibilang ini mereka sudah sadar, tapi apakah mereka sudah merubah perilakunya apa? Belum, kan ini lain soal. Menurut Pak Dharma, apakah sudah meningkat sekarang? Sudah lebih baik? Sebetulnya nanti akan kita lihat ketika bis Transjakarta sudah bertambah. Kalau sekarang mungkin kita tidak bisa mengatakan. Jujur aja saya tidak berani mengatakan, karena apa? Karena belum ada yang dipakai sebagai indikator. Tetapi kalau nanti Transjakartanya bertambah, pelayanannya bertambah baik, lalu kita lihat misalnya seperti KRL itu kan begitu tarifnya turun, penumpangnya meledak, kan berarti ada peningkatan. Nah, kita di transportasi darat belum. Nanti kita lihat apakah begitu setelah busway-nya ditambah, pelayanannya meningkat, penumpangnya meningkat enggak. Kalau ternyata jumlah penumpang itu mengikuti atau berkorelasi positif dengan penambahan armada dan peningkatan pelayanan, berarti memang banyak orang yang pindah dari kendaraan pribadi ke Transjakarta. Ya, tapi karena kalau mereka tidak mengubah attitude-nya kan sama saja sia-sia gitu ya Pak Dharma. Mereka sadar, mereka 63% ini mereka turut berkontribusi kemacetan, tapi mereka pun tidak melakukan apa-apapun untuk mengurangi kemacetan. Ya, diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan transportasi umumnya, itu mereka akan mengubah perilaku mereka di dalam bertransportasi dari yang tergantung pada kendaraan pribadi ke angkutan umum. Karena memang kalau sekarang saya juga belum bisa memblame mereka bahwa mereka nggak berubah perilakunya kalau belum ada alternatifnya. Jadi saya kira alternatif itu menjadi sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat. Baik. Mas Agus, ini saya juga mencermati ada 4% yang menyatakan Presiden bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta. Apakah memang betul itu? Ini kemarin kebetulan ketika kita mau survei, ini di media lagi ramai pada waktu itu bahwa ada pernyataan Presiden yang mengatakan macet di Jakarta tanyakan saja ke gubernurnya. Nah, itu kemudian menjadi ramai. Kita coba melihat apa sih benar sebesar itu sih yang diinginkan. Ternyata yang menyalahkan Presiden hanya 4% ternyata. Tapi cukup banyak 4%. Iya, cukup banyak. Apakah memang mobilitas Presiden yang begitu panjang kan, dan juga tidak hanya Presiden saja yang menggunakan pengawalan begitu yang mungkin dicermati oleh masyarakat? Mungkin masyarakat karena ini adalah tipikal masyarakat yang high informed, saya kira well informed, mereka tahu bahwa Presiden itu adalah pemegang tertinggi kekuasaan dan kebijakan. Kebijakan yang pemerintah pusat itu ada di tangan Presiden, termasuk penekanan mobil murah kemarin. Itu kan tanda tangan terakhir ada di Presiden. Sehingga kontribusi kemacetan yang diinikan oleh pemerintah pusat itu secara tidak langsung ada juga di tangan Presiden. Gitu. Tapi kalau misalnya lihat kan kadang-kadang ada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini suka berbeda kebijakan. Apabila contohnya misalnya ada mobil murah, ini juga berbeda sikap. Ini menurut Anda sejauh mana ini berkontribusi terhadap kemacetan di Jakarta?
Itu saya belum berani untuk mengatakan ini karena kan mobil murahnya belum ada ya, belum banyak. Tetapi dari hasil survei terakhir kami tentang mobil murah mengatakan bahwa 20% masyarakat Indonesia itu punya niat untuk membeli mobil murah, dan dari 20% itu adalah 5%. Nah, kita converse misalkan dari kita survei ini menggambarkan masyarakat kalangan menengah ke atas yang berjumlahnya 40 juta. Bayangkan 5% dari 40 juta itu adalah 2 juta. 2 juta akan ada 2 juta mobil baru di Jakarta, gitu. Akan menambah seberapa macet itu. Pak Dharma, mungkin Anda punya catatan, misalnya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah suka berbeda kebijakan dalam hal mengatasi kemacetan. Apakah itu berkontribusi terhadap kemacetan kita? Oh iya, secara otomatis. Katakanlah misalnya yang sekarang terjadi misalnya soal pembangunan kereta ke bandara. Itu kan sebetulnya pemerintah daerahnya sudah pengen sekali, tapi tidak tahu mentoknya di mana. Yang pasti sampai sekarang itu belum terjadi. Padahal ditargetkan akhir tahun 2013 ini harusnya sudah beroperasi. Kalau itu beroperasi, itu secara otomatis dapat mengurangi kemacetan ke arah bandara misalnya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang itu domainnya pemerintah pusat, tapi impact-nya ke daerah. Gitu. Juga soal fiskal, misalnya fiskal yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Gubernur DKI adalah fiskal untuk bis Transjakarta. Mestinya harus 0% dong biaya masuknya. Tapi ini kan masih domainnya pemerintah pusat. Kenapa? Kalau 0% berarti itu kan akan mengurangi biaya investasi. Kalau biaya investasinya rendah, berimplikasi ke tarif yang rendah pula gitu. Nah, jadi kebijakan pusat selalu berkorelasi positif dengan. Mas Agus, ini pertanyaan terakhir saya ke Anda. Kesimpulan Anda ketika Anda sudah mengeluarkan data ini, apa yang bisa disimpulkan? Sebenarnya gini, bahwa kita melihat bahwa program-program yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang untuk mengurangi kemacetan memang itu cukup positif. Tapi kita juga harus melihat bahwa itu hanya sebagian-bagian kecil yang dari segi signifikansinya itu belum bisa mengurangi kemacetan. Tetapi itu udah benar, langkah yang sudah benar. Tetapi perlu langkah-langkah lanjutan yang bisa benar-benar signifikan mengurangi kemacetan. Karena hanya dengan bagian-bagian kecil, dengan denda busway, dengan 3-in-1 itu hanya sebagian kecil saja, dan itu hanya satu dimensi saja. Perlu dimensi-dimensi yang lain yang saling terkait. Pak Dharma, terakhir bagaimana bisa akhirnya mengubah semua pihak ini, akhirnya mau mengubah attitude mereka untuk bisa mengikuti setidaknya arahan dari Pemda DKI Jakarta? Saya kira kalau dari data ini yang menarik bagi saya ya adalah pendapat sebagian besar masyarakat bahwa kemacetan itu jadi tanggung jawab bersama. Itu menarik. Artinya apa? Kalau begitu ini kesempatan bagi gubernur maupun pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat supaya berkontribusi mengurangi kemacetan. Nah, caranya gimana? Kalau saya kemana-mana selalu saya katakan, kalau dalam perjalanan kurang dari 500 meter jalan kaki, kurang dari 1 kilo di Jakarta ini cukup bersepeda. Setelah itu barulah pakai kendaraan pribadi. Kalau semua orang bisa melakukan itu akan menjadi gerakan yang sangat masif dan akan banyak manfaatnya. Satu, bagi diri kita sendiri sehat. Kedua, polusi udara juga menjadi lebih berkurang. Ketiga, BBM menjadi hemat gitu. Lalu kemacetan secara otomatis akan berkurang. Jadi saya kira ini menariknya data ini adalah bahwa setiap orang punya kesadaran berkontribusi untuk terjadinya kemacetan, karena itu tanggung jawab bersama pula untuk memecahkan. Caranya yaitu tadi, kita harus lakukan gerakan massa dari diri kita sendiri. Baik, Pak Dharma, kita tunggu perubahan sikap dari masyarakat DKI Jakarta, karena mereka sendiri yang justru bikin macet Jakarta. Baik, terima kasih Pak Dharma telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Agus. Selamat siang, Mas.